Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Biasalah, saya akan membagikan ilmu-ilmu yang benar karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib dan itu pun disuruh oleh Allah untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang sejarah garam yang ada di laut. Ya, kita harus tahu sejarahnya. Dan kita sudah tahu kan, sebagai umat Islam tentu sudah tahu adanya Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang Rasul yang empat, yaitu Musa, Daud, Isa, dan Muhammad yang menerima kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Quran untuk umatnya masing-masing, yaitu Nabi Musa, Taurat untuk umat Yahudi, Nabi Daud, Zabur untuk umat Yahudi, Nabi Isa, Injil untuk umat Nasrani, dan Nabi Muhammad, Quran untuk kita muslimin muslimat. Dan sekarang kita akan membahas ya Nabi Ibrahim sebagai bapak moyang Rasul yang empat. Nabi Ibrahim beradanya di negara Syam, Palestina bersama istrinya Siti Sarah. Dan beliau adalah seorang yang berharta. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan kalangan yang miskin ya. Jadi orang yang berharta atau disebutnya orang yang banyak hartanya gitu ya. Namanya banyak harta. Dan beliau juga sudah terkenal menjadi seorang manusia yang sangat mulia dari budi pekertinya, dari tutur katanya dan akhlak perbuatannya sangat berbudi mulia. Dan Nabi Ibrahim pun menjadi golongan para nabi, yaitu nabi itu yang menerima wahyu dari Tuhan dan wahyunya para nabi melalui mimpi. Jadi wahyu para nabi melalui mimpi, tapi mimpinya bukan mimpi seperti kita manusia ya. Jadi mimpinya para nabi setengah tidur, setengah tidak. Jadi datanglah wahyu kepada para nabi dan para nabi mengemban amanat menjalankan kebenaran dan menyerukan kebenaran kepada wilayahnya ya. Jadi kalau para nabi menyebarkan kebenaran khusus wilayahnya. Tetapi kalau para rasul yang empat yang menerima kitab suci menyebarkan amanah dari Tuhan yaitu kitab suci untuk umatnya yang ada di alam dunia ya. Jadi berbeda antara nabi dan rasul. Kalau nabi tahu jalan benar dan menjalankan kebenaran untuk dirinya dan kepada manusia sewilayahnya. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul untuk umatnya yang ada di alam dunia. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu seorang dermawan. Apa itu dermawan? Orang yang selalu membagikan hartanya yaitu dengan cara menyuguhi para tamu. Kalau ada tamu ke sana, Nabi Ibrahim sangat bahagia dan menyambut dengan tutur kata yang baik atau budi pekerti yang baik dan menyuguhkan makanan-makanan yang ia miliki dengan ikhlas dan mengharap keridhaan Allah. Dan Nabi Ibrahim pun di kalangan waktu itu disebutnya bapaknya para tamu, yaitu orang yang selalu menyambut tamu-tamunya dengan budi pekerti dan hartanya. Karena Nabi Ibrahim orang yang berharta ya, bukan orang yang miskin. Dan Nabi Ibrahim juga yang membangun Baitul Maqdis ya, wahyu dari Tuhan. Yang barat berbentuk pura, selatan berbentuk vihara, timur berbentuk gereja dan utara berbentuk masjid ya. Baitul Maqdis itu pun wahyu dari Tuhan ya. Tempat sembahyang Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah. Dan dikarenakan Nabi Ibrahim itu ingin selalu menyuguhkan makanan dan ingin selalu sedekah dengan hartanya, dan akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk menyedekahkan hartanya ingin dicicipi oleh manusia yang ada di alam dunia ini. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya, yaitu untuk mengambil tanah dari sebagian Baitul Maqdis dan diaurkan ke Laut Merah. Dan Nabi Ibrahim pun melakukannya perintah Tuhan dengan cara mengambil tanah Baitul Maqdis sekepel dan diaurkan ke Laut Merah. Dan akhirnya mukjizat pun turun dari Tuhan. Laut yang sudah diaurkan dari tanah sekepel Baitul Maqdis tersebut
Laut Merah menjadi asin atau menghasilkan garam. Dan dari Laut Merah tersebut akhirnya laut yang ada di alam dunia ini menjadi asin atau menghasilkan garam yang selalu dikonsumsi oleh seluruh manusia khususnya ya. Nah, itulah sejarahnya garam, yaitu sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dicicipi oleh semua manusia yang ada di alam dunia. Makanya Nabi Ibrahim disebut dalam sejarah bapaknya para tamu. Ya, sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.